Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh ananda kelas 8 yang berbahagia, insya Allah di pertemuan yang keempat di sini kita akan sama-sama mempelajari tentang usaha dan energi. Nah, bab usaha dan energi merupakan prasyarat untuk materi pesawat sederhana. Jadi seluruh pembelajaran pesawat sederhana memang prasyaratnya di pembelajaran usaha dan energi, ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya usaha, ya. Nah, jadi usaha itu merupakan termasuk ke dalam besaran turunan yang menunjukkan susah payah. Jadi energi kita untuk memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi ketika misalkan kita mengangkat suatu benda atau mendorong suatu benda, berarti kita sudah berupaya, ya. Adanya upaya energi untuk memindahkan benda dari tempat ke tempat yang lain. Ya, misalkan kita mendorong meja, ya, itu merupakan suatu bentuk usaha. Selanjutnya misalkan kendaraan, ya, ketika dia bisa berpindah tempat, tentunya itu ada susah payah dari tenaga mesinnya untuk melakukan suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Oke, seperti itu. Nah, di dalam ilmu fisika satuan usaha itu adalah joule, ya, disimbolkan dengan huruf J besar, ya. Nah, jadi 1 joule adalah usaha untuk memindahkan benda sejauh 1 meter dengan gaya 1 newton, ya. Jadi gayanya diperlukan. Jadi materi gaya yang kemarin itu masih beririsan dengan pembelajaran kita hari ini, yang menjadi masih ada hubungannya. Jadi gaya dorong atau gaya tarik sebesar 1 newton, ya, berpindahlah sejauh 1 meter, maka usahanya adalah 1 joule, ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan digambarkan dalam suatu diagramnya adalah misalkan benda ini ditarik dengan gaya 1 newton lalu berpindah sejauh 1 meter, maka nilai usahanya adalah 1 joule. Selanjutnya, ya, kita sama masih diberikan gaya 1 newton, perpindahannya adalah 2 meter, maka nilai usahanya adalah 2 joule, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan 1 newton berpindah sejauh 5 meter? Tentunya nilainya adalah 5 joule, ya. 1 newton 100 meter, berarti nilainya adalah 100 joule. Ya, oke. Nah, ini misalkan kalau gayanya 2 newton, perpindahan 1 meter, berarti nilai usahanya adalah 2 joule. 5 newton berpindah sejauh 1 meter, berarti nilainya 5 joule. Jadi ada nilai gaya dengan nilai perpindahannya, ya. Ini 5 newton, perpindahannya sejauh 2 meter, jadi nilainya adalah 10 joule. Bagaimana kalau misalkan 100 newton, perpindahannya 10 meter, berarti nilainya adalah 1000 joule, ya. Ini gampang sekali, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan nilai secara matematis dari mencari nilai usaha adalah, ya, sebesar F newton. Berarti F itu adalah simbol untuk gaya, ya. Selanjutnya dengan perpindahan S meter. Berarti nilai dari usahanya adalah gaya dikali dengan perpindahan. Jadi F kali S joule, ya. Kita temukan secara matematis seperti itu. Nah, berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B? Misalkan, ya. Nah, gaya yang digunakannya adalah 8 newton. Lalu perpindahannya adalah 4 meter. Ya. Nah, di sini disebutkan untuk memindahkan benda 1 meter dengan gaya 1 newton dibutuhkan 1 joule, ya. Untuk memindahkan benda 4 meter dengan gaya 1 newton dibutuhkan 4 joule. Untuk memindahkan benda 4 meter dengan gaya 8 newton berarti sama dengan 32 joule, ya. Itu matematisnya seperti itu. Nah, berapakah usaha untuk memindahkan benda dengan gaya 5 newton sejauh 6 meter? Ada yang bisa jawab? Ya, 30 joule, ya. Nah, Ali memindahkan meja sejauh 10 meter dengan gaya 8 newton. Hitung usaha yang dilakukannya berapa? Ya, 80 joule. Nah, selanjutnya apabila Tuti memindahkan kursi sejauh 50 cm dengan gaya 4 newton, berapa usaha yang dilakukannya Tuti? Kita lihat di sini satuannya adalah 50 cm. Nah, 50 cm itu harus dikonversi terlebih dahulu ke meter. Berarti berapa?
0,5 meter ya. 0,5 meter dikali 4 Newton sebesar 2 Joule ya, begitu. Nah, satuan lain dari dari Joule itu adalah ya, ada ERG, ada Dyne kali centimeter, itu merupakan sistem CGS. Jadi kita harus tahu juga bahwa dalam sistem satu internasional ada sistem CGS. C-nya itu adalah centimeter, adalah satuan panjang, G-nya itu adalah massa untuk satuan gram, S-nya adalah waktu second ya. Nah, kalau misalkan yang biasa kita gunakan adalah MKS. Jadi di sini adalah massanya adalah meter, kilogram, sekon ya, seperti itu. Jadi itu mah untuk satuannya CGS. Nanti kalau misalkan kita menggunakan satuannya Joule, berarti 1 Joule sama dengan 10⁻⁷ ERG ya, seperti itu. Oke, ini kalau untuk satuannya Dyne ya. Jadi misalkan untuk misalkan gayanya itu kan ada satuan lain disebut dengan 10 Dyne ya, ini untuk gayanya. Nah, kalau misalkan 2 cm berarti nilai usahanya ada 20 R ya. Nah, soalnya ada beberapa soal variasi usaha, misalkan ya di sini gaya yang dibutuhkannya adalah 10 Newton ya. Nah, pindah 1 meter berarti butuh 10 Joule. Kalau misalkan karena usahanya 30 Joule, maka perpindahannya sama dengan 3 meter. Berarti ini ditanya apanya? Yang ditanya adalah perpindahannya. 10 Newton 1 meter, nilai usahanya 10 Joule. 10 Newton kalau misalkan usahanya 30 Joule berarti perpindahannya adalah 3 meter ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini usaha dari A ke B ke A itu sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan dan tidak ada gaya ya. Jadi sama dengan usahanya sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada perpindahan berarti usahanya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, itu merupakan pembahasan kita tentang usaha ya. Jadi rumusnya adalah W sama dengan F dikali dengan S ya. Jadi usaha adalah gaya dikali dengan perpindahan. Oke, itu dulu mungkin pembahasan tentang usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.